ngobrol berdua di kasur, di selimut yang sama atau sama-sama telanjang, dan itu tuh pasti dalam keadaan. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, semoga baik-baik aja. Jangan lupa minum air putih, makan yang banyak sehari 3 kali. BTW ngomong-ngomong soal makan ya, aku tuh makannya karena nggak teratur, terus kemarin kurang tidur juga. Tiba-tiba panas guys badannya, terus mulutnya pahit. Jadi aku lagi deg-degan ini, takutnya tipes lagi ya kan. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan ya teman-teman, makan yang banyak deh, pokoknya sehari 3 kali, pokoknya berasa kenyang aja terus gitu ya. Biar kalian tuh gak gampang sakit kalau banyak makan, apalagi kalau udah kerasa sakit tuh mau gak mau harus makan, walaupun berasanya kalau mau sakit itu mulutnya pahit gitu ya, gak enak, kayak makan apa tuh kayak gak nafsu gitu ya, padahal belum makan dari pagi gitu kan. Tapi tetap harus dipaksa makan, apalagi buat kalian misal teman kalian atau pacar kalian gitu ya mau sakit itu paksa aja makan didulang gitu kan. Tenang kalau kalian nggak pernah diingetin makan, nggak pernah diingetin menjaga kesehatan gitu ya, tontonlah konten ini karena di sini kalian akan diingetin semua itu. Begitu ya. Hari ini kontennya sangat menarik ya, apalagi buat kalian yang emang udah mencintaiku dari awal konten gitu ya. Adila Wulandari, iya bahasnya seks gitu. Kenapa mbak kok bahas seks? Ya mau aja, enak, seru. Ini gak pernah disampaikan di orang tua kalian, sampai endingnya kalian mungkin keblondrok, kejeglong, kejeduk gitu kan. Baru nanti orang tua isinya cuma marah-marah, tapi ada juga yang maklum gitu kan. Begitu kenapa kok aku mau bahas seks. Nah hari ini kontennya tuh menarik karena apa? Karena ada permasalahan yang bisa diselesaikan lewat seks ya. Kalau ada quotes-quotes yang bilang ketika ada masalah tidak bisa diselesaikan dengan apa, ajaklah tidur bersama. Ada kan biasanya kalian lihat tuh di Facebook ya, quotes bapak-bapak yang pakai CK itu kan. Itu biasanya ada quotes-quotes seperti itu. Tapi emang benar teman-teman. Jadi ada beberapa masalah di dunia ini. Selain kalau kalian menerima masalah nih, ada masalah yang untuk diselesaikan, ada juga masalah yang ya udah aja nikmatin masalahnya, nanti juga berlalu sendiri. Ada masalah di dunia ini yang penanganannya tuh beda-beda. Gak selalu semua masalah tuh harus kamu selesain. Gak semua masalah juga harus kamu hindarin. Tapi ada beberapa masalah yang emang gak bisa diselesain. Jadi ya udah aja nikmatin aja gitu. Nah ini ada masalah juga yang bisa diselesaikan dengan tidur bersama atau nge-seks ya kan. Apa aja itu masalahnya? Pertama dan utama adalah kalau kalian lagi bermasalah sama istri. Atau para suami atau istri yang lagi bermasalah sama pasangan kalian yang sudah sah ya. Karena apa? Pertama, mungkin di dalam hubungan berumah tangga, mohon maaf sebelumnya buat kalian yang bilang, mbak kamu kan belum berumah tangga, kamu mana paham kayak gini. Terserah, kalau kalian gak mau nonton, menganggap aku sok tahu dan sebagainya, gak usah ditonton. Coba tonton orang-orang lain yang sudah memiliki gelar banyak gitu kan. Atau mungkin tonton orang lain yang mungkin mulutnya lebih lebar daripada aku, tonton monggo silahkan ya, gak ada yang ngelarang. Tapi ini berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang menurutku itu benar, ya ini aku sampein ke kalian. Kalau di hubungan suami istri banyak perselisihan ya, dan ada beberapa yang diselesaikannya lewat seks. Apa itu? Apa ya? Pertengkaran rumah tangga tentang, kecuali orang ketiga ya, kalau udah berbau perselingkuhan, udah berbau tentang moro tuwo ya, udah berbau tentang hal-hal yang emang gak bisa diselesaikan, kayak hal-hal emang udah krusial, fatal, itu gak bisa kalian selesaiin lewat seks. Yang ada kalau kalian salah, kesalahannya fatal, misal kalian selingkuh atau berbau tentang moro tuwo ya, itu kan emang tabiatnya susah diselesaikan. Kalau kalian ajak nge-seks pasangan kalian, dijamin ngamuk ya, ngaung-ngaung kok macan mana, ngerti? Jadi ini untuk penyelesaian yang masalahnya ringan-ringan, berbau komunikasi, berbau tentang egois, berbau tentang keras kepala, tentang harga diri, tentang pride yang terlalu tinggi, itu bisa diselesaikan lewat seks. Biasanya hubungan rumah tangga itu kan karena saking mungkin jarang komunikasi, jarang ketemu, waktunya gak pas terus, delala pas ngobrol, pas delala capek atau gimana banyak pikiran, jadi penyampaiannya gak enak, akhirnya berantem. Sama-sama memendam perasaan, sama-sama memendam masalah gitu ya. Akhirnya gak mau untuk ngobrol, gak mau ada yang ngalah untuk ngobrol. Nah itu biasanya bisa diselesaikan lewat seks. Kenapa gak bisa diselesaikan lewat seks? Ini di logika aja, ketika kalian selesai nge-seks, pasti ada yang namanya pillow talk. Ngobrol berdua di kasur, di selimut yang sama atau sama-sama telanjang. Dan itu tuh pasti dalam keadaan satu pasangan ini itu
relax. Dan sama-sama kayak lagi rendah hati gitu loh, sama-sama egonya lagi hilang di kasur itu. Jadi enak untuk memulai suatu perbincangan, enak untuk mulai membahas suatu masalah di situ. Jadi bisa selesai. Dan seksnya itu selain untuk menyelesaikan prahara rumah tangga yang ringan-ringan, seksnya itu tuh bisa untuk meredakan stres kalian. Apalagi kalian yang kerjaannya tekanannya tinggi, mungkin tekanan dari atasan, tekanan dari teman sebaya, tekanan dari manapun itu gitu kan, bisa diselesaikan juga lewat seks. Karena pada dasarnya ketika kalian sudah nge-seks itu ada hormon yang dilepasin, terus kalian jadi lebih rileks, ngerti kan? Itu kenapa kok habis nge-seks biasanya ngantuk, lemes, habis itu tidur gitu kan, atau ngeleh. Nah itu karena kalian rileks, mungkin kayak stresornya tuh kalian tahan dari kemarin-kemarin atau dari bulan lalu atau dari minggu lalu kalian tahan, terus ketika nge-seks itu lepas, dan ketika relax kalian bisa mikir jalan keluarnya apa. Itu kenapa kok bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya berhubungan dengan orang lain atau sama diri sendiri juga bisa. Nggak cuman tentang permasalahan rumah tangga, tapi tentang stres kerjaan, stres lingkungan, stres apapun itu bisa juga terobati oleh seks ini. Terus selain itu tuh sama kayak yang sebelumnya aku bilang, kalau habis nge-seks katanya ngelehan, iya, jadi seks bisa memperbaiki juga nafsu makan. Karena aku gak tahu ada hormon apa yang lepas gitu ya, tapi yang aku tahu ketika kalian nge-seks itu sama kayak olahraga. Bahkan ada beberapa penelitian, bisa kalian searching sendiri, aku rak meh ngeke gitu ya, golek dhewe, ojo keset dadi wong. Jadi kalau nge-seks itu sama dengan olahraga berapa gitu, pokoknya kalori yang dibakar itu lebih banyak ya kan. Nah itu bisa menjadikan kalian memperbaiki pola makan, jadi gampang ngelem. Biasanya kalau habis nge-seks itu kan lapar ya, jadi bisa memperbaiki nafsu makan juga gitu. Terus masalah-masalah, berarti tadi apa aja masalah yang terobati oleh seks itu prahara rumah tangga. Ya, perlu digarisbawahi itu praharanya nggak mungkin yang berat-berat ya kan. Pokoknya berbau tentang komunikasi, tentang ego, tentang harga diri, yang gitu-gitu tuh bisa terobati lewat itu. Terus tadi bisa buat nambah nafsu makan, terus bisa juga tentang apalagi tadi, meningkatkan mood juga, sama stres. Kalau kalian ada kerjaan dan sebagainya itu stres bisa terobati. Terus ningkatin mood, mungkin biasanya ada orang yang nggak tahu nih hari ini aku lagi kenapa ya, kok aku sebel banget, atau aku lagi bete karena apa, atau aku lagi bete di luar, terus ya udahlah aku main aja mbek bojoku gitu ya. Ingat suami istri ya kan. Nek ora ya wis karepmu gitu ya. Kita ya udahlah, nggak usah sok buta, nggak usah sok bodoh gitu ya. Banyak seks di luar nikah gitu kan. Bisa juga memperbaiki mood gitu ya teman-teman. Tapi diingat, apa yang aku sampaikan ini tuh menurut aku baca juga, terus ada orang-orang yang cerita ke aku juga. Dan ini sekali lagi aku rangkum ya, ini menurutku, dan logikaku masuk nih kayaknya, iya bener sih kalau habis nge-seks kita jadi begini gitu kan. Tapi perlu digarisbawahi lagi, aku tidak menganjurkan kalian untuk nge-seks sembarangan. Aku tidak pernah menganjurkan kalian untuk ayo nge-seks bersama, enggak, aku nggak pernah gitu ya. Semuanya resiko ditanggung kalian. Kalau kalian mau nge-seks sebelum nikah, monggo, nggak ada yang ngelarang. Aku pun nggak ngelarang gitu ya. Mungkin ibu bapakmu atau negara ini melarang, karepmu gitu ya, karena resikonya akan ditanggung kamu sendiri. Entah itu hamil di luar nikah, entah itu tiba-tiba kena penyakit dan sebagainya gitu ya. Kalau aku menyarankan sih kalian nge-seksnya habis nikah aja gitu. Begitu teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video, bye.